Jadi Bapak Ibu, kita lihat slide di layar ini, di bagian atas di pojok kanan ini adalah perusahaan kita Forever Healthy Indonesia, dan di bagian bawah ada tulisan ini adalah tagline kita, Ancient Knowledge to Science. Jadi sebuah pengetahuan kuno yang sudah beribu-ribu tahun yang lalu, kemudian kita angkat kembali dalam pengetahuan modern sekarang ini. Baik. Nah, ini adalah founder kita, owner kita Ibu Susan Barlin. Jadi beliau ini adalah co-founder dari CEO Clubs di Philippines. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sempat jalan-jalan ke Filipina akan tahu bahwa CEO Clubs di Filipina ini sangat powerful Bapak Ibu. Beliau juga international marketer, beliau ini executive director dari John Maxwell Team. Jadi kalau Bapak Ibu sering baca buku-buku kepemimpinan, kemudian ikut seminar-seminar kelas internasional, pasti sudah tahu siapa itu John Maxwell Team. Dan Ibu Susan Barlin ini adalah executive director dari John Maxwell Team. Kemudian Ibu Susan Barlin ini juga merupakan professional life coach atau guru kehidupan begitu. Beliau saat ini investasi di beberapa sektor dan ada bisnis pariwisata. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lebih jauh tahu tentang Ibu Susan Barlin, nanti bisa cek di YouTube, video-video beliau sangat banyak di YouTube. Baik, slide berikutnya. Nah, ini adalah kantor kita di Las Vegas, Nevada. Awalnya sebetulnya kita dirikan perusahaan ini tahun 2016 di Filipina. Lalu tahun 2019 kita pindahkan ke Las Vegas, Nevada. Kenapa kita pindahkan ke sana? Alasan pertama karena Ibu Susan Barlin saat ini lebih sering tinggal di Las Vegas, Nevada daripada di Filipina. Dan alasan kedua, karena visi jangka panjang kita adalah ingin mengembangkan bisnis ini ke seluruh dunia, maka lebih tepat kalau kantor kita berpusat di Amerika. Lebih mudah untuk menjalankannya. Baik, slide berikutnya. Dan ini kita bisa lihat kantor kita di Tomang, tepatnya di Kosa Building, lantai 2 dan lantai 3. Awal bulan pertama kita menempati di lantai 2, sekarang ini kita sudah ada di lantai 2 dan lantai 3, karena perkembangan bisnis ini walaupun berjalan baru 2 bulan, tapi signifikan sekali. Baik, berikutnya Bapak Ibu, ini adalah tim dokter, yang 3 di kiri, para pria ini adalah dokter-dokter internasional. Suatu saat kita juga bisa mendengarkan presentasi dari mereka. Saat ini kita sudah ada dokter dari Indonesia namanya Dr. Winda Olivia Panjaitan. Nah, Dr. Winda ini setiap hari Selasa jam 2 siang melakukan, jam 2 siang WIB ya, itu memberikan seminar kesehatan di kantor kita di Kosa Building. Jadi Bapak Ibu yang berada di Jabodetabek bisa hadir pada hari Selasa jam 2 siang. Dan pada hari Kamis malam beliau juga melakukan seminar yang sama melalui Zoom, jadi via online begitu. Bapak Ibu bisa mengundang orang sebanyak-banyaknya di seluruh Indonesia untuk hadir pada hari Kamis jam 8 WIB malam. Nah, ini adalah sertifikasi kita anggota dari AP2LI dan CUPL kita juga sudah terbit, jadi kita bisa menjalankan bisnis ini di seluruh wilayah Nusantara saat ini. Nah, ini statistik angka kematian di dunia Bapak Ibu. Kita bisa lihat bahwa penyakit-penyakit kardiovaskuler ini mendominasi, menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Diawali oleh jantung, diikuti stroke, dan kemudian penyakit-penyakit kardiovaskuler lainnya. Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia sebetulnya sama, hanya bedanya kalau di Indonesia stroke nomor 1. Diikuti oleh jantung, kemudian diabetes. Diabetes ini juga sama, kadar gula dalam darah. Jadi ini kaitannya dengan kardiovaskular. Jadi kita bisa lihat juga di situ ada hipertensi. Sayangnya Bapak Ibu, penyakit-penyakit kardiovaskular ini disebut juga sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Jadi datangnya kecil-kecil, numpuk-numpuk, bertahun-tahun, gejalanya nggak terasa, tapi begitu dia attack, begitu nyerang, seringnya kondisinya sudah 80%. Pilihannya 2, kita meninggal atau hidup kita nggak nyaman. Orang yang sudah pernah kena serangan stroke atau jantung, kalau dia selamat, hidupnya sengsara Bapak Ibu. Kata beberapa dokter, kalau udah kena serangan jantung atau stroke, itu sekaya apapun kita bisa bangkrut. Itu jadi kita harus benar-benar jaga. Dan masih menurut data, ternyata 1 dari 6 orang di dunia ini mengalami stroke. Bapak Ibu bisa bayangkan, stroke ini benar-benar memangsa, menjadi pembunuh
nomor 1 di dunia, bahkan di Indonesia. Dan setiap 2 detik, Bapak Ibu bisa bayangkan, setiap 2 detik, 1 orang di dunia ini kena stroke. 1, 2, 1 orang kena stroke. 1, 2, 1 orang lagi kena stroke di dunia ini. Jadi sangat miris, dan lebih miris lagi, 80% mereka ini mengalami stroke ulangan. Mereka pernah kena serangan stroke, kemudian kena lagi, dan itu jauh lebih fatal. Jadi kita benar-benar harus jaga Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa pastikan di sini, kita yakinkan ke Bapak Ibu, hati-hati bahwa penyakit kardiovaskuler ini menjadi penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Terus bagaimana mengatasinya? Kita bisa lihat, ini penelitian yang dilakukan oleh Harvard University di Kuna Island. Kuna Island ini di Panama di Amerika Tengah. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa orang-orang Kuna Island ini bebas dari kardiovaskuler. Mereka tidak ada yang kena jantung, nggak ada stroke, nggak ada hipertensi, nggak ada kolesterol, bahkan nggak ada diabetes, nggak ada kanker. Padahal di pulau-pulau sekitarnya mereka juga yang iklimnya sama, kemudian gennya sama, itu juga mengalami penyakit kardiovaskuler. Bahkan di Kuna ini, orang-orang yang usianya 65 tahun, itu tensinya normal, 110/70. Jadi sangat bagus. Di Indonesia ini kalau kita usia 40 tahun ke atas, misalnya tensi kita 140, dokter bilang kita masih normal. Nah di sana ini benar-benar bersih, 110/70. Lalu rahasianya apa? Kita bisa lihat di sini. Nah rahasianya adalah karena mereka terbiasa konsumsi cocoa flavanol. Cocoa ya, coklat tepatnya. Nah, coklat ini mereka bisa konsumsi 5-12 gelas per hari. Nah, sayangnya Bapak Ibu, sayangnya ini kita bisa lihat slide berikutnya. Sebetulnya cocoa ini, coklat ini dulu disebut juga Theobroma cacao atau Theobroma cocoa, makanan para dewa. Jadi ini konsumsi para raja-raja, konsumsi para bangsawan, para jenderal, persembahan untuk para dewa. Jadi rakyat ini nggak boleh makan. Satu rakyat yang boleh makan yaitu rakyat yang akan dipersembahkan kepada dewa. Gitu ya. Dan sejak awal abad 19, kokoa ini kemudian diproduksi sebagai makanan yang enak, makanan atau minuman yang enak, tapi jauh dari manfaat kesehatannya. Jadi kalau kita bisa lihat di gambar ini, coklat-coklat seperti ini kandungan coklatnya hanya sedikit. Kandungannya 7-35%. Yang banyak apanya? Yang banyak tepungnya, gulanya, susunya, menteganya. Jadi membuat coklat ini menjadi makanan enak. Dan kita sering termakan iklan ada white chocolate. Sebetulnya ada nggak sih white chocolate? Itu nggak ada Bapak Ibu. White chocolate ini sama sekali nggak ada coklatnya. White chocolate ini benar-benar susu dengan kandungan campuran mentega, tepung, dan lain-lain. Jadi nggak ada coklatnya. Dan karena proses pembuatan coklat ini melalui pemanasan, sehingga ada zat yang sangat bagus di dalam coklat ini yang kemudian hilang. Zat itu namanya flavanol. Kita bisa lihat slide berikut ini. Nah, flavanol ini yang sangat bagus untuk kardiovaskuler. Flavanol ini ketika kita konsumsi, dia punya short term effect. Jadi dalam 2 jam, flavanol ini akan melakukan dilatasi di pembuluh darah atau pelebaran pembuluh darah sehingga aliran darah di dalam tubuh kita sangat lancar. Nah, ketika aliran darah di tubuh kita lancar, apa sih yang dialirkan oleh darah ke seluruh tubuh? Yang dialirkan oksigen, yang dialirkan nutrisi. Jadi kalau darah ini dialirkan ke seluruh tubuh dengan membawa oksigen dan nutrisi, maka seluruh jaringan kita sehat, organ-organ kita sehat, sebagainya. Dan long term effect-nya ini sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Jadi produk ini benar-benar sangat bagus Bapak Ibu. Kita bisa lihat berikutnya. Nah, untuk mendapatkan flavanol, kokoa dengan kandungan flavanol yang sangat baik, ini memang harus melalui ekstraksi yang sangat tepat. Dan ini adalah ada uji klinis yang dilakukan oleh Barry Callebaut yang kemudian dipatenkan oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa Barry Callebaut ini mampu mengekstraksi kokoa dengan kandungan flavanol sampai 80%. Nah ini yang kemudian dipatenkan. Kalau di luar bagaimana? Di luaran hampir nggak ada Bapak Ibu. Sangat kecil sekali kandungan flavanolnya. Dan kita bisa lihat di situ ada logo Cocoa Horizon. Jadi logo Cocoa Horizon ini nanti ada di setiap produk-produk kita. Yang menunjukkan bahwa kita adalah partner dari Barry Callebaut. Gitu Bapak Ibu. Slide berikutnya. Nah,
Selain paten teknologi yang tadi dipatenkan oleh pemerintah Amerika Serikat, ada paten fungsinya juga. Ternyata cocoa flavanol ini bagus untuk kulit. Jadi menjaga kelembapan kulit, menjaga elastisitas, kemudian juga menghilangkan kerut halus dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu akan lebih ganteng, lebih cantik, lebih glowing, lebih cerah dengan sering-sering konsumsi cocoa flavanol. Uji klinis selanjutnya membuktikan, dan ini semuanya ada patennya ya, ada paten dari pemerintah Amerika Serikat, bahwa cocoa flavanol ini bagus untuk prostat. Jadi Bapak Ibu, satu di antara bapak-bapak di atas usia 40 tahun itu mengalami prostat. Dan 95% pria berusia 65 tahun itu terkena prostatnya membesar. Jadi masalah prostat ini bagi laki-laki sebetulnya sama dengan masalah menopause bagi wanita. Kita akan alami itu. Hanya dengan konsumsi rutin ini kita bisa menunda supaya tidak terjadi masalah prostat dan menghindari dari kanker prostat. Itu Bapak Ibu. Nah, ternyata dia juga bagus untuk weight management, untuk membuat memiliki tubuh yang ideal, karena dalam 2 jam saja kita ini cocoa flavanol ini mampu mengekstraksi lemak menjadi energi. Jadi cepat sekali proses kerjanya, hanya dalam hitungan 2 jam gitu. Jadi konsumsi rutin Bapak Ibu akan punya tubuh ideal. Dan saat ini member-member FHI sudah banyak yang merasakan manfaatnya untuk penurunan berat badan. Nah, ini yang menarik juga. Jadi ketika kita konsumsi cocoa flavanol, dalam 2 jam dia bekerja di endotelium. Endotelium itu di lapisan dalam di pembuluh darah kita. Karena endotelium kita kemudian bagus, dia akan memproduksi nitric oxide, Bapak Ibu. Nitric oxide ini yang kemudian dia bekerja melakukan atau mendilatasi atau memperlebar pembuluh darah kita. Selain pembuluh darah kita dilebarkan, pembuluh darah kita itu juga menjadi elastis dengan adanya nitric oxide, sehingga dia tidak mudah bocor, tidak mudah patah, begitu kan. Nah, menariknya nitric oxide ini juga berfungsi sebagai kelistrikan di tubuh kita. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berkedip gitu, itu perlu nitric oxide. Misalnya kita mau menggerakkan jari-jari kita, dia juga perlu nitric oxide. Jantung kita yang nggak kita bisa kontrol, kalau dia berdegup, dia juga perlu nitric oxide. Jadi nitric oxide ini adalah zat yang sangat penting di dalam tubuh kita. Sayangnya di atas 40 tahun nitric oxide kita tinggal 5%. Maka konsumsi cocoa flavanol secara rutin, kita akan mendapati kondisi tubuh yang sehat, bugar, karena aliran darah kita benar-benar akan lancar ke seluruh tubuh kita. Nah, ini juga sangat menarik, ternyata cocoa flavanol ini juga menstimulit stem cell kita untuk bekerja 2 kali lipat. Jadi stem cell ini satu fungsinya dia mereparasi sel yang rusak. Sel ini kalau rusak tidak mati dia, ini rusak kemudian bermutasi, ini jadi tumor, jadi kanker, dan itu yang kita hindari. Yang kedua, dia mengaktifkan sel yang tidur. Bapak Ibu, di tubuh kita ini yang paling banyak adalah dormant cell atau sel yang tidak aktif. Nah, itu kita aktifkan dengan stem cell ini. Yang kemudian fungsi ketiga meregenerasi sel. Bapak Ibu, di tubuh kita ini ada sekitar 100 triliun sel. Dan setiap hari yang mati miliaran. Kalau setiap hari yang mati miliaran kemudian tidak ada regenerasi, maka lambat laun jaringan kita akan rusak. Kalau jaringan kita akan rusak, lambat laun organ kita rusak. Awal gejalanya kita kelihatan jauh lebih tua, kemudian lama-lama ternyata ginjal kita kena, limpa kita kena, hati kita kena, dan lain sebagainya. Jadi begitu kita konsumsi rutin, nanti ada regenerasi sel, jaringan kita bagus lagi, organ kita bagus lagi, kita kelihatan jauh lebih mudah. Nah, ini kemudian kenapa cocoa flavanol ini juga diklaim sebagai superfood anti-aging nomor 1 di dunia. Ini juga sudah teruji secara klinis bahwa cocoa flavanol ini sebagai anti COVID, COVID yang dulu ya, SARS-CoV-2, H5N1. Tapi menurut WHO, COVID-19 ini adalah juga turunan dari COVID yang dulu, jadi mutasi begitu. Yang mengatakan cocoa flavanol ini bagus siapa? Bukan hanya kita, tapi lembaga-lembaga riset dunia, kampus-kampus terkenal dunia. Jadi kita punya banyak referensi bahwa cocoa flavanol ini juga terus diteliti. Mereka mengatakan cocoa flavanol ini sangat bagus. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Google.
banyak sekali uji klinis yang telah dilakukan lembaga-lembaga riset dunia dan kampus-kampus terkenal dunia. Di sana kita bisa lihat ternyata ada juga diuji kliniskan kepada bapak-bapak yang usianya di atas 60 tahun, setelah konsumsi rutin ternyata memorinya kembali seperti usia 30 tahun, 40 tahun. Diberikan kepada mereka yang di atas usia 60 tahun yang punya masalah dengan tulang sehingga jalannya susah begitu. Setelah konsumsi rutin mereka bisa jalan jauh. Jadi banyak sekali manfaatnya di luar kardiovaskuler tadi. Selain paten dari pemerintah Amerika Serikat, kita juga ada klaim dari EFSA, yaitu European Food Safety Authority, seperti Badan POM di Eropa, yang mengatakan bahwa cocoa flavanol itu bagus untuk memperlancar aliran darah di pembuluh darah kita. Jadi kalau Bapak Ibu di Indonesia ini, produk yang banyak paten fungsi dan teknologi dari Amerika Serikat, kemudian dapat klaim dari EFSA, saya belum hampir ketemu. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah ketemu produk semacam ini yang paten-patennya begitu kuat gitu di Indonesia. Saya yakin masih sangat langka di Indonesia. Nah, ini kita memperkenalkan cocoa flavanol yang diklaim 80% kandungan flavanolnya, cukup konsumsi 5 gram sudah memenuhi kebutuhan kita akan flavanol dalam sehari. Itu sudah ada nomor BPOM-nya, kita sudah bisa lihat di situ. Slide berikutnya. Nah, untuk produk yang sangat bagus, yang banyak paten dari pemerintah Amerika Serikat, kemudian ada sertifikasi dari EFSA, kita bisa lihat harganya sangat terjangkau. Harganya hanya 450.000 untuk konsumsi 1 bulan, Bapak Ibu. Itu pun kita sudah mendapatkan hak bisnisnya. Hak bisnis kita disebut paket bronze. Kemudian kalau kita join paket yang lebih tinggi untuk mendapatkan potensi bisnis yang lebih tinggi, kita bisa join paket gold itu dengan 5 box dengan harga 2.210.000. Join paket join paket silver ya. Join paket gold 15 box 6.645 dan join paket platinum 40 box 17.600. Dan ini ada kabar baik Bapak Ibu, berlaku sampai tanggal 8 Desember yaitu Fastat Booster. Fastat Booster itu buat Bapak Ibu yang pengen join silver, yang tadinya harus membayar 5 box, saat ini cukup dengan membayar 3 box, yaitu 1.340.000, Bapak Ibu sudah paketnya silver. Potensi bisnisnya udah lebih tinggi dari bronze. Kalau join gold yang tadinya 6.645.000 saat ini hanya cukup membayar 3.600.000, sudah punya potensi penghasilan yang sangat besar. Pairingnya saja sudah 26 juta per hari. Nah, kalau join platinum yang tadinya harus membayar 17.600.000, Bapak Ibu cukup membayar 9 juta sudah menjadi platinum di bisnis ini saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, kita di FH ini ada 7 macam bonus yang disiapkan oleh perusahaan. Dan saat ini saya sharing 5 bonus dulu. 5 bonus ini dibayarkan harian. Hari ini Bapak Ibu perform, hari ini rekrut, nanti malam bonusnya sudah keluar. Jam 12, jam 1 malam bonusnya keluar. Nah, apa saja 5 potensi bonus harian ini kita bisa lihat. Pertama adalah Fastat bonus atau bonus sponsor. Jadi kalau Bapak Ibu join platinum, bonus sponsornya 20%, gold 15%, kemudian silver 12%, bronze 10%. Contoh kalau misalnya Bapak Ibu join platinum, merekrut saya misalnya, saya joinnya platinum juga, Bapak Ibu dapatnya 2.113.800. Tetapi kalau Bapak Ibu join gold, ngerekrut saya hanya join platinum, sama Bapak Ibu juga ngerekrut platinum, bonusnya hanya 1,5 juta. Nah, kalau Bapak Ibu joinnya silver, ngerekrut saya joinnya platinum, Bapak Ibu dapatnya 1,4 juta. Nah, ketika Bapak Ibu join platinum, join bronze, ngerekrut saya joinnya platinum, Bapak Ibu dapatnya 1 juta. Nah, akan tetapi perusahaan tetap membayarnya 2 juta atau 20%. Sisanya kemana? Sisanya lari ke atas. Contoh misalnya di sini ada Pak Hans misalnya dari Pontianak. Pak Hans misalnya join platinum, rekrut saya joinnya bronze, kemudian saya merekrut lagi Pak Effendi misalnya, Pak Effendi join platinum. Ketika saya join bronze, saya merekrut Pak Effendi join platinum, saya hanya dapat 1 juta. Padahal perusahaan tetap keluarkannya 2 juta. Sisa 1 jutanya kemana? Larinya ke Pak Han sebagai upline saya karena upline saya platinum. Seperti itu.
Nah, itu bonus kedua, yaitu bonus pertama yaitu fast start. Bonus kedua adalah pass up bonus. Ketika saya rekrut platinum, sisi ini karena bronze dia dapatnya 1 juta. Nah, sisanya yang 1 juta kemana? Karena di atasnya ada gold, maka ada selisih 5% dilarikan ke gold, dapat 500.000, selisihnya lagi 5% lari ke platinum, 500.000, begitu. Jadi yang paling menarik adalah memang join platinum. Selama Bapak Ibu platinum, misalnya di bawah Bapak Ibu masih ada gold, si gold ini misalnya sponsori apa saja, paket apa aja, Bapak Ibu tetap dapat 5%. Kalau di bawahnya nggak ada lagi, setiap di bawah grup Bapak Ibu ada sponsori bronze atau silver atau gold atau platinum bahkan, selama di bawah Bapak Ibu nggak ada gold, nggak ada platinum, Bapak Ibu dapat selisihnya 5%. Ini menarik sekali ini bonus pass up. Yang ketiga yang tidak kalah menarik, bonus input. Mana bonus input ini kita sering sebut sebagai bonus OK atau ongkos ketik gitu ya. Jadi yang bisa mendaftarkan, yang bisa menginput data member-member baru di bisnis ini adalah mereka yang berperingkat gold sama platinum. Jadi bronze nggak bisa, silver juga nggak bisa. Contoh kasus tadi misalnya Pak Hans sponsori saya, Pak Hans join platinum, saya joinnya bronze, lalu saya sponsori Pak Effendi join platinum, saya dapat 1 juta, Pak Hans dapat 1 juta. Tapi begitu saya ingin mendaftarkan, memasukkan datanya Pak Effendi, nama, nomor handphone, email, dan lain sebagainya, saya nggak bisa. Karena saya posisinya bronze, maka saya minta tolong Pak Hans, upline saya. Pak Hans membantu memasukkan datanya Pak Effendi. 3 menit paling lama, Pak Hans dapat tambahan ongkos ketik 486.000 Bapak Ibu. Kira-kira kerja di mana di luaran sana, ngetik 3 menit bisa dapat 486.000, hampir setengah juta ya, menarik. Bonus berikutnya adalah bonus pairing. Nah, bonus pairing ini dihitung dari kaki lemah. Tentunya ini merupakan omset kiri dan omset kanan, tapi memang dihitungnya dari kaki lemah. Ya, jadi kalau misalnya kita join bronze, pairingnya 10%, join silver 11%, join gold 12%. Begitu kita join platinum, pairingnya loncat langsung 15%. Nah, ketika kita join bronze, ini penghasilan kita dibatasi 3.900.000 per hari atau 117 juta per bulan Bapak Ibu. Kira-kira bisnis apa di luaran sana modalnya 450.000 bisa punya potensi penghasilan 117 juta per bulan. Bapak Ibu misalnya buka kafe atau buka warung begitu, buat beli rice cookernya saja udah kurang itu 450.000. Nah, saat ini kondisi pandemi seperti ini, buka kafe untuk dapat 117 juta per bulan itu sangat sulit. Nah, tapi di sini kita bisa dapat itu. Nah, kalau lebih menarik lagi joinnya platinum. Platinum ini memungkinkan kita bisa dapat bonus pairing 39 juta per hari atau 1,17 M per bulan Bapak Ibu. Nah, bagaimana bisa mendapatkan itu nanti kita sharing di sesi akhir. Jadi jangan tinggalkan acara ini dulu, karena di sesi paling akhir nanti justru yang paling penting. Berikutnya, kelima, bonus matching. Bonus matching ini adalah royalti buat kita karena mengenalkan bisnis ini ke member-member baru dan membina mereka untuk mendapatkan bonus pairing. Jadi hitungannya adalah dari pairing. Ketika domain kita dan garis sponsorisasinya itu mendapatkan pairing, kita dapat 5% tanpa mengurangi bonus donen-donen kita. Contoh kasus seperti tadi, Pak Hans sponsori saya, kemudian saya sponsori Pak Effendi. Kalau saya dapat 100 juta, Pak Hans nggak ngapa-ngapain dapat 5 juta tanpa mengurangi bonus saya. Kalau Pak Effendi misalnya dapat 100 juta, pairingnya Pak Hans dapat 5 juta. Sampai berapa generasi? Sampai 5 generasi. Kalau joinnya platinum. Tapi kalau joinnya bronze, hanya 1 generasi. Pak Hans hanya dapatnya dari saya. Makanya Bapak Ibu kalau join bronze, bisa-bisa nanti lebih sering sakit hati nanti. Jadi saya sarankan joinnya kalau bisa langsung platinum karena kita lagi ada promo. Yang tadinya bayar 17.600.000, saat ini hanya bayar 9 juta. Plus dapat free 3 box lagi. Berlaku untuk free-nya ini sampai besok aja. Dan free ongkir ke seluruh Indonesia. Kita sudah bahas 5 penghasilan harian tadi, ada bonus sponsor, kemudian ada bonus pass up, ada bonus ongkos ketik, kemudian bonus pairing, dan bonus matching. Saat ini kita bahas bonus bulanannya Bapak Ibu. Jadi 5 bonus harian, 1 bonus bulanan.
Bonus bulanan ini dari mana? Bonus bulanan ini namanya Unilevel, didapatnya dari auto maintain atau belanja ulang secara otomatis. Begitu Bapak Ibu join di bisnis ini, Bapak Ibu diberi kesempatan selama 12 bulan atau 1 tahun untuk tidak melakukan auto maintain. Artinya kalau dalam 1 tahun ke depan Bapak Ibu tidak melakukan auto maintain, seluruh hak bonus Bapak keluar. Tidak ada yang hilang sama sekali. Tetapi bagaimana ternyata kalau misalnya di bulan awal kita sudah perform gitu. Contoh tadi misalnya Pak Hans sponsori saya sponsori Pak Effendi. Kalau misalnya di bulan pertama bonus saya katakan 130 juta, maka sistem akan mensisihkan bonus saya 10%. Jadi yang bisa saya ambil itu adalah 90%. 10% akan disisihkan dan sistem akan melakukannya auto maintain atau belanja ulang. Jadi secara otomatis sistem akan melakukan itu. Dan auto maintain kita 1 bulannya itu 1,3 juta. Nah, karena yang disisihkan itu 13 juta, maka sistem membacanya saya sudah melakukan auto maintain selama 10 bulan ke depan. Jadi kalau misalnya pada saat itu saya berhenti, saya nggak jalankan bisnis ini lagi dan nggak ada omset di saya dan di grup saya, Pak Hans Apren saya digaranti punya penghasilan 10 bulan ke depan. Karena saya sudah melakukan auto maintain 10 bulan ke depan. Bagaimana kalau ternyata saya nggak berhenti? Saya masih fight bulan depan jalankan bisnis ini, ternyata bulan depan bonus saya 130 juta lagi. Maka Pak Hans sudah dijamin punya penghasilan 10 bulan lagi, jadi 20 bulan. Nah, kalau bulan depannya kemudian saya fight lagi, bonus saya ternyata 260 juta, maka Pak Hans dapat tambahan guarantee bonus 20 bulan lagi. Jadi totalnya 40 bulan. Dan Pak Hans bisa menikmati bonus nantinya bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Walaupun nantinya sudah tidak ada omset. Karena sudah ada omset yang tertabung sebelumnya. Dan yang lebih menarik, Pak Hans tidak hanya menikmati bonus Unilevel ini dari saya, tapi dari 10 generasinya Pak Hans. Dari Bapak Ibu menikmati bonus Unilevel ini 10 generasi. Ini contoh kalau misalnya kita duplikasi 2. Kalau duplikasi 2 itu kita hanya mensponsori 2, jadi A sama B begitu. Kemudian kita nggak sponsori lagi, tapi si A sponsori 2, B sponsori 2. Lalu kita nggak pernah sponsori lagi, yang 2 di kiri sponsori 2, terus begitu sampai 10 generasi, maka potensi bonus Bapak Ibu adalah 168 juta per bulan. Nggak bisa lebih besar dari ini. Kalau omsetnya besar bagaimana? Tetap Bapak Ibu dapat 168 juta. Hanya Bapak Ibu bisa menikmati lebih lama. Yang tadinya 5 tahun bisa jadi 10 tahun. Tadinya 10 tahun jadi 20 tahun, jadi 30 tahun. Kira-kira kalau Bapak Ibu punya penghasilan 168 juta dan digaranti selama 30-40 tahun ke depan dapat setiap bulan, kira-kira menarik nggak bisnis ini Bapak? Bisnis ini layak diperjuangkan. Tapi kalau Bapak Ibu masih merasa kurang, kalau misalnya saya 168 juta kurang. Ya bisa saja, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu sponsori lebih banyak orang. Kalau misalnya sponsori 5 gitu, duplikasinya 5 juga, yang 5 sponsori 5. Kalau sampai 10 generasi, Bapak Ibu bisa menikmati bonus 1,1 T per bulan. Nah ini menarik Bapak ini. Besar enggak? Besar. Karena produknya juga memungkinkan kita bisa punya omset yang sangat besar. Tapi kalaupun itu sulit, misalnya duplikasi dianggap sulit, duplikasi 5, Pak duplikasi 5 sulit banget, saya gagal. Gitu. Gagalnya berapa persen? Kalau gagalnya 99% atau tingkat kesuksesannya hanya 1%, paling tidak Bapak Ibu masih menikmati 11 M per bulan. Bapak Ibu kalau bisnis di luaran sana, kalau gagalnya 40% saja bisa gulung tikar. Tapi di sini gagalnya 99%, Bapak Ibu bisa menikmati 11 M per bulan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang ketujuh, jadi yang 5 tadi bonus harian, yang ke-6 bonus bulanan, 1 bonus bulanan ya, nomor 6 tadi, yang ke-7 ini bonus tahunan. Jadi ada 5 bonus harian, 1 bonus bulanan, 1 bonus tahunan. Bapak Ibu dimungkinkan setiap tahun ketika Bapak Ibu mencapai peringkat tinggi di bisnis ini yaitu legend, Bapak Ibu mendapatkan 1,5 M per tahun. Tahun depan legend lagi, Bapak Ibu dapat 1,5 M lagi. Tahun depan legend lagi, beli ruko lagi. Tahun depan legend lagi, beli rumah lagi. Tahun depan legend lagi, ya beli tanah lagi. Jadi punya tanah, punya properti di mana-mana. Bapak Ibu jadi kaya hati. Kaya hati itu kaya harta dan properti, begitu ya. Nah ini ilustrasi sederhana, ini the power of two.
Kalau misalnya Bapak Ibu di sini sponsori 2 orang saja, tapi ini kita bicara semua paket di bawah Ibu adalah paketnya platinum. Mungkin di awal mereka ada yang join bronze, ada yang join silver, tapi kalau mereka mengerti marketing plan kita, pasti mereka akan cepat-cepat upgrade ke platinum. Setahun ke depan pasti semua orang akan platinum. Nah, misalnya hanya ngerekrut 2, lalu tidak merekrut 2. Ini contoh misalnya di paling atas nih Ani misalnya. Ani ini bulan November ini join gitu. Lalu sponsori 2 orang. Di bulan yang sama Ani sponsori 2 orang. Bulan kedua Ani nggak ngerekrut lagi, tapi di bawahnya ini Budi sama Caca misalnya, dia sponsori masing-masing 2. Maka di bawah Ani ini sudah ada 2 kiri 2 kanan. Kalau bulan ketiga misalnya Ani nggak sponsori lagi, tapi yang 2 kiri 2 kanan ini sponsori 2 lagi, maka bulan ketiga Ani punya 4 kiri 4 kanan. Dan seterusnya kalau diduplikasi, maka dalam setahun Ani punya 4.096 orang di kiri dan 4.096 orang di kanan. Bapak Ibu kita bisa bayangkan ini adalah kekuatan bisnis MLM. Hanya ngerekrut 2, duplikasinya sebulan sekali, setahun punya 4.000 kiri 4.000 kanan. Kalau mereka tidak ada lagi yang jalanin bisnis ini, tidak ada yang jualan, kemudian tidak ada yang rekrut gitu, mereka hanya konsumsi 1 box aja setiap bulan, maka omset Bapak Ibu sudah 4M. Bapak Ibu setiap bulan menikmatin 168 juta. Walaupun hanya konsumsi aja, nggak ada yang jalanin. Tapi pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau ternyata 4.000 orang di kiri dan 4.000 orang di kanan ini menjalani semua. Setiap orang setiap hari fight gitu. Ya nggak mungkin juga sebetulnya kalau setiap hari setiap orang akan menghasilkan. Tapi kita coba ilustrasi yang paling ekstrim, kalau misalnya dari 4.000 kiri 4.000 kanan setiap hari hanya menghasilkan 0,5% saja, atau tingkat kegagalannya 99,5% ya, keberhasilannya hanya 0,5%, maka dari 4.000 ini akan menghasilkan 20. Jadi setiap hari Bapak Ibu punya 20 platinum kiri, 20 platinum kanan. Kalau 1 platinum ketemu 1 platinum, bonus pairing Bapak Ibu adalah 1,5 juta lebih. Kalau 20 ketemu 20, setiap hari Bapak Ibu punya penghasilan 31.700.000. Saya ulangi ya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu hanya rekrut 2, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, tahun depan bonus pairing Ibu 951 juta. Bonus pairingnya. Kalau bonus pairing Bapak Ibu tahun depan 951 juta, kira-kira orang-orang terdekat Bapak Ibu ini bonus pairingnya berapa dong? Mungkin ada yang 700, ada yang 500, ada yang 300. Tapi kita anggap rata-rata 5 generasi Bapak Ibu punya penghasilan 50 juta saja. 50 juta. Di 5 generasi Bapak Ibu 50 juta itu jumlah orangnya 62. Kalau 62 kali 50 juta itu sudah 3,1 M. Dan Bapak Ibu dari setiap orang itu mendapatkan 5%. 3,1 M kali 5%, Bapak Ibu masih dapat 155 juta bonus matchingnya. Ini menarik sekali. Selain itu bonus apa lagi? Bonus unilevelnya. Bapak Ibu kalau hanya duplikasi 2 fix dapatnya 168 juta, nggak bisa lebih dari itu. Lalu bonus apa lagi? Tahun depan Bapak Ibu, kalau setiap hari Bapak Ibu ada 20 kiri 20 kanan, Bapak Ibu dipastikan sudah jadi legend. Peringkat tertinggi di bisnis ini. Bapak Ibu dapat 1,5 M. Dalam setahun dapat 1,5 M itu kalau kita bagi dalam 12 bulan, berarti Bapak Ibu setiap bulan mendapatkan 125 juta. Saya ulangi ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya rekrut 2 orang, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, tahun depan bonus Bapak Ibu 1,4 M. Nah, ini baru bisa dibandingkan dengan bisnis-bisnis lain di luaran sana Bapak Ibu. Itu kenapa saya sangat tertarik menjalankan bisnis ini. Ketika saya dipresentasi oleh manajemen marketing plan ini, seluruh alarm di tubuh saya nyala semua Bapak Ibu. Ini duit semua nih, ini gila saya bilang gitu. Makanya saya cepat ambil keputusan untuk join. Kalaupun gagal, misalnya ternyata tahun depan masih 700 juta, juga masih sangat layak bisnis ini diperjuangkan. Tapi tadi ilustrasi sudah sangat ekstrim, hanya rekrut 2, duplikasinya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, 1,4. Anda bisa bayangkan Bapak, ini bisnis ini luar biasa. Marketing plan-nya bagus. Lalu potensi marketnya bagaimana? Ini ada statistik Bapak Ibu. Jadi statistik ini menunjukkan konsumsi per kapita beberapa negara di dunia ini.
kita bisa lihat Swiss misalnya, ini tertinggi. Konsumsi setiap orang, konsumsi coklat, setiap satu orang di Swiss, setiap tahun itu konsumsinya 9 kilo. Ya hampir 9 kilo lah ya. Diikuti oleh Jerman. Jerman konsumsinya itu 8 kilo. Diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya dan Amerika konsumsinya 4 kilo. Setiap seorang setiap tahun di Amerika ini konsumsinya 4 kilo. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia 0,5 kilo. Atau setengah kilo setiap orang setiap tahun. Bahkan mungkin di antara kita udah lupa kapan terakhir kita stok coklat di rumah kita. Tapi menariknya Bapak Ibu, walaupun belum ada penelitian lebih jauh, tapi grafik ini seiring dengan data-data berikut nih. Jadi ternyata pengkonsumsi coklat tertinggi di dunia ini adalah negara-negara yang sangat makmur. Jadi negara-negara yang penduduk konsumsi coklat yang sangat tinggi itu negara-negara yang sangat makmur. Negara-negara yang konsumsi coklatnya sangat tinggi, ini negara-negara yang sangat cerdas penduduknya. Mereka yang mendapatkan Nobel paling banyak itu adalah negara-negara pengkonsumsi coklat paling banyak. Nah, kita bisa lihat di Indonesia ini 0,5. Makanya di Indonesia belum ada yang dapat Nobel, Bapak Ibu ya. Nah, ini menariknya. Jadi potensinya marketnya masih besar. Kita ilustrasikan sederhana begini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita fight dari sekarang nih, kita bangun grup bisnis kita bangun jaringan kita di seluruh Indonesia, ada puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, atau mungkin jutaan nanti ke depan, 2 tahun ke depan, atau kita bicara 5 tahun ke depan. Kalau kita bisa meningkatkan 100 gram saja per kapita, setiap tahun, setiap orang kita tambahi 100 gram. Maka berapa omset kita? Kalau 100 gram itu 450 Bapak Ibu. 450 ribu kali penduduk Indonesia 270 juta, maka pada saat itu omset kita 120 triliun per tahun. Atau 10 triliun per bulan Bapak Ibu. Ini potensi pasar yang sangat luar biasa besar ini. Tapi kalaupun itu nggak bisa, kita hanya mampu menaikkan 10 gram saja, 2 sendok makan saja kita tambahin, kita suapin setiap orang di Indonesia hanya 2 sendok makan per tahun aja. Maka omset kita masih 1 triliun per bulan Bapak Ibu. Dan menariknya di Indonesia belum ada satu MLM pun yang omset perusahaannya itu 1 T per bulan. Tapi saat ini ada perusahaan yang omsetnya bisa tembus 700 miliar per bulan. Dan perusahaan itu baru berjalan 3 tahun. Dan marketing plan-nya kita jauh lebih bagus dari mereka. Kemarin saya hitung-hitung, perusahaan itu kalau misalnya 24 platinum seperti kita, kiri kanan bonusnya 16 juta saja, kita bisa 38 juta Bapak Ibu. Ini jauh, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dari sisi produk, potensi marketnya sangat besar, kemudian marketing plan-nya juga sangat besar. Jadi ini sayang untuk dilewatkan Bapak Ibu. Nah ini ada quotes dari Richard Branson. Jadi Richard Branson ini quotes-nya menginspirasi banyak orang di dunia. Jadi Richard Branson ini dulu saat beliau ini tidak punya pekerjaan, nggak punya bisnis, begitu beliau ada ditawarin bisnis recording. Jadi beliau nggak tahu sebetulnya bisnis recording itu apa, tapi karena presentasinya sangat menarik, akhirnya beliau invest bisnis recording ini. Dan ternyata bisnis recordingnya sangat besar. Lalu suatu saat dia tawarin lagi bisnis penerbangan. Beliau sama sekali nggak tahu bisnis penerbangan itu apa, tapi karena kelihatan bisnis presentasinya sangat menarik, maka beliau investasi. Dan bisnis penerbangannya sekarang menjadi salah satu penerbangan terbesar di dunia. Namanya Virgin Air. Holding company-nya Virgin Group mengantarkan beliau menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Quotes beliau yang terkenal itu begini bunyinya. Kalau Anda ditawarkan sebuah peluang yang sangat menarik dan Anda tidak yakin apakah Anda bisa, maka ini yang dinasihatkan Richard Branson. Join aja dulu, invest aja dulu, baru melakukan sambil belajar. Itu Bapak Ibu. Nah, sebelum mengakhiri, ini ada cerita menarik Bapak Ibu. Mohon perhatiannya 2 menit saja. Jadi ini peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Nah, ini slide ini yang kemudian melatar belakangi quotes ini Bapak Ibu. Namanya Ronald Wayne. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah tahu Ronald Wayne atau tidak. Jadi kalau kita bisa lihat tahun
Nah, ini 76 ini ada 3 orang Bapak Ibu mendirikan bisnis komputer, bisnis kecil gitu di garasi mobil. Nah, yang tengah ini Bapak Ibu, ini adalah Ronald Wayne. Kemudian yang kanan ini adalah Steve Wozniak. Nah, dia mulai tahu ya, ini bisnis apa kira-kira gitu ya. Nah, yang kiri adalah Steve Jobs. Nah, udah benar Bapak Ibu. Jadi mereka mendirikan perusahaan namanya Apple. Bahkan Apple dengan Apple yang digigit ini adalah gambar atau desain dari Ronald Wayne, hasil desain dari Ronald Wayne. Cuman sampai sekarang memang belum ketahuan siapa yang gigit ini. Tapi ini adalah karya Ronald Wayne. Nah, sekarang bagaimana kondisinya? Steve Jobs almarhum miliarder. Miliarder itu kalau di Indonesia triliuner. Begitu juga Steve Wozniak. Bagaimana dengan Ronald Wayne? Nah, Ronald Wayne ini Bapak Ibu, 12 hari setelah mereka melakukan perjanjian kerjasama, itu menjual sahamnya. Jadi waktu itu Steve Wozniak dapat 45% saham, Steve Jobs dapat 45% saham, Ronald Wayne dapat 10% saham. Dan 12 hari setelah mendirikan itu, 10% sahamnya ini dijual semuanya. Berapa lakunya? $2.300 atau sekitar 30 juta begitu. Apa yang terjadi? Sekarang ini berapa kira-kira nilainya? 10% saham Apple sekarang ini harganya sekitar 800 triliun. Dijual 30 juta, sekarang harganya 800 triliun. Ini Bapak Ibu, sekali lagi, peluang itu tampak jelas ketika peluang itu hilang. Apakah berhenti di sini? Tidak Bapak Ibu. Ronald Wayne ternyata tidak melakukan kesalahannya hanya sekali. Ronald Wayne melakukan kesalahan 2 kali. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya googling gitu, nyari di Google gitu, siapa orang terbodoh nomor 1 di dunia abad ini? Jawabannya Ronald Wayne. Kenapa? Ternyata mereka ini kan punya perjanjian kerjasama yang asli ya. Masing-masing punya perjanjian. Steve Wozniak punya, Steve Jobs punya, Ronald Wayne juga punya. Tapi naskah perjanjian asli yang dipegang oleh Ronald Wayne ini kemudian dijual juga Bapak Ibu. Harganya $500 ya, 7 jutaan gitulah ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Pada saat dilelang, harganya jadi 1.600.000. Sekitar 21 miliar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, peluang itu tampak jelas ketika peluang itu hilang. Slide. Nah, Bapak Ibu, mungkin ketika mendengar cerita ini, kita semua ketawa gitu ya. Tapi tanpa kita sadari, kita ini adalah Ronald Wayne berikutnya. Sering kita dapat peluang, kita hindarkan. Saat ini di depan Bapak Ibu ada peluang yang sangat bagus. Jangan sampai suatu saat ketika teman-teman Anda mengambil keputusan ini dan mereka jadi miliarder, tapi Anda tidak mengambil keputusan ini. Diambil keputusan ini, kemudian ceritakan kisah sukses Anda nanti ke depan. Dari saya sekian, terima kasih, selamat malam.